Hai teman-teman, pada saat ini kami akan membahas sebuah materi yang berjudul dengan integral. Tapi terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Dimitri Stefanus Sebastian Ginting Munte. Dan saya Michael Carlos Nenggolan. Dan saat ini kami akan memulai pembahasan kami yang berjudul dengan integral. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian integral. Pembahasan pertama yang bakalan kami jelasin adalah pengertian dari integral. Kalau kamu sering ngerjain soal integral, pasti ngerti kan dengan definisinya. Pernah dengar soal turunan kan? Nah, integral ini kebalikannya. Kalau kamu nurunin sebuah fungsi fx, nah integral ngebalikin bentuk fungsi tersebut menjadi kondisi sebelumnya. Biasanya dalam matematika kalau ngebalikin fungsi turunan tersebut ke kondisi sebelumnya bakal ditulis seperti di bawah ini. Fx dx sama dengan fx atau integral tak tertentu. uh, Integral B A fx dx sama dengan fb kurang fa integral tentu. Berdasarkan definisi yang sudah dijelaskan barusan, integral dibagi menjadi dua jenis, yaitu integral tentu atau limit dari suatu luas daerah tertentu, dan integral tak tentu, kebalikan dari turunan fungsi. Kalau integral tak tentu, ketika dilakukan operasinya bakalan menghilangkan fungsi baru. Berbeda dengan integral tentu yang bakalan menghasilkan satuan luas atau jumlah. Yang kedua, rumus dasar materi integral. Secara garis besar, integral dibagi dua jenis, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Untuk rumus dasar dari integral tak tentu seperti gambar berikut. Integral fx dx sama dengan fx. Dan bentuk umumnya yang sudah dikembangkan lebih jauh bakal berbentuk seperti ini. Yang kita bisa lihat di bawah ini, integral kx pangkat n dx sama dengan k per n tambah 1 x tambah n tambah 1 tambah c. Dan rumus integral tentu bisa kita lihat seperti berikut. Integral BA fx dx sama dengan fb dikurang fa. Namun integral tentu agak berbeda dengan integral tak tentu, karena kita bakal masukin nilai batas ke dalam rumus sehingga hasil akhirnya bakal ngurangin batas atas dan batas bawah yang sudah ditentuin sebelumnya. Integral BA fx dx sama dengan fb dikurang fa. Bentuk di atas menjelaskan bahwa terdapat dua bagian di dalam simbol integral, yaitu fungsi dan koefisien fungsi baik pada integral tentu maupun integral tak tentu. Koefisien dibagi dengan nilai pangkat dari fungsi ditambah 1. Pangkat pada fungsi tambah 1. Kalau kita bingung, kita dapat melihat contoh rumus di bawah ini. Integral 3x pangkat 2 dx sama dengan 3 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 tambah c sama dengan x pangkat 3 ditambah c. Untuk ngerjain integral tentu juga sama langkahnya sih, cuman bedanya di akhir kamu harus masukin nilai batas bawah dan batas atas pada soal. Kalau bingung, kamu bisa ngelihat bentuk di bawah ini. Integral 2 1 3x pangkat 2 dx sama dengan 3 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 2 1 sama dengan 2 pangkat 3 dengan 1 pangkat 3 sama dengan 7. Selain dua bentuk di atas, terdapat beberapa rumus dasar integral lainnya. Kamu bisa melihat beberapa rumus integral seperti di bawah ini. Wah, kelihatannya integral rumus-rumus yang di bawah ini kelihatannya sudah semakin sulit ya. Kita harus bisa memahaminya. Sekarang kita masuk di jenis dan sifat integral. Yang pertama adalah integral tentu. Sebenarnya ada banyak beberapa integral, cuman kami mengambilnya hanya dua, yaitu integral tentu. Integral tentu seperti penjelasan sebelumnya, ngebatasin suatu daerah yang dibatasi oleh kurva atau persamaan tertentu dengan memasukkan nilai batas atas dan batas bawah pada bentuk integralnya. Hasil dari integral tentu juga bukan lagi bentuk fungsi yang gak jelas akhirnya, tapi angka satuan atau hasil perhitungannya yang jelas. Untuk rumus integral bisa kita lihat di bawah ini. Integral BA fx dx sama dengan fb dikurang fa. Dari rumus di slide sebelumnya, terdapat beberapa sifat integral tentu yang wajib kita ketahui. Sifat integral tentu ini bakal membantu kita buat menyederhanain persoalan yang lagi kita kerjain. Berikut beberapa sifat integral tentu yang bisa kita gunakan dan buktikan dengan latihan soal. Kita bisa melihat pada gambar di sini, yaitu integral a fx dx sama dengan 0, integral a b fx dx sama dengan min
integral B A fx kali dx, dan integral A B K fx dx sama dengan K integral A B fx dx. Dan berikutnya integral tak tentu. Kalau dari penjelasan sebelumnya, integral tak tentu menghasilkan fungsi baru tanpa memberikan hasil yang jelas. Karena integral tak tentu tidak memiliki batas bawah dan batas atas yang membatasi perhitungan, sehingga setelah melakukan operasi integral hasilnya masih dalam bentuk fungsi. Rumusnya seperti di bawah ini. Integral fx dx sama dengan fx. Integral tak tentu juga memiliki beberapa sifat yang perlu kita tahu. Karena beberapa sifat ini digabungkan dengan beberapa materi lainnya seperti aljabar dan trigonometri. Nah, berikut bentuk-bentuk rumusnya seperti yang kita lihat di gambar pertama, yaitu aljabar min integral a x pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 dikali x n pangkat n ditambah 1 plus c. Dan trigonometri seperti yang kita lihat di gambar, integral cos kurung ax plus b tutup kurung dx sama dengan 1 per a sin ax plus b plus c. Integral sin kurung ax plus b tutup kurung dx sama dengan min 1 per a cos ax plus b plus c. Nah, integral c pangkat 2 ax plus b tutup kurung dx sama dengan 1 per a dan ke kurung ax plus b tutup kurung plus c. Integral csc angkat 2 buka kurung ax plus b tutup kurung dx sama dengan min 1 per a kod buka kurung ax plus b tutup kurung plus c. Dan berikutnya sampai kepada ke bawah. Dan di sini kita ada juga rumus, yaitu rumus linear seperti pada gambar berikut ini. Mungkin kita bisa lihat sendiri ya. Contoh soal integral tentu. Nah, di sini yaitu memiliki soal dan penyelesaian. Maka jika soalnya berbentuk integral 24 buka kurung min x kuadrat ditambah 6x kurang 8 dx, penyelesaiannya sebagai berikut, yaitu buka kurung min 1 per 3 x pangkat 3 ditambah 6 per 2 x pangkat 2 dikurang 8x tutup kurung. Dan kita lanjutkan ke bawah, itu seperti buka kurung min 1 per 3 x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 min 8 tutup kurung. Lalu buka kurung min 1 per 3 pangkat 3 ditambah 6 per 2 4 pangkat 2 min 8 dan 4 tutup kurung min buka kurung min 1 per 3 2 pangkat 3 ditambah 6 per 2 2 pangkat 2 min 8 dan 2 tutup kurung sama dengan min 56 per 3 tambah 20 sama dengan 4 per 3. Contoh soal integral tak tentu. Nah, di sini soalnya itu integral 4x pangkat 5 min 3x pangkat 3 tambah x pangkat 2 per x2 dikali dx. Jadi jawabannya itu dengan cara penyelesaiannya integral buka kurung 4x pangkat 3 min 3x plus 1 tutup kurung dx sama dengan 4 per 3 plus 1 kali x pangkat 3 tambah 1 dikurang 3 per 1 tambah 1 kali x 1 tambah pangkat 1 tambah 1 ditambah 1 per 0 tambah 1 pangkat 0 tambah 1 kali x pangkat 0 tambah 1 plus c sama dengan 4 per 4 x pangkat 4 dikurang 3 per 2 x pangkat 2 ditambah 1 per 1 x pangkat 1 ditambah c sama dengan x pangkat 4 min 3 per 2 atau dikurang 3 per 2 x pangkat 2 ditambah x plus c
Sekian dari presentasi kami. Jika kami ada kekurangan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.